Ya baik, semangat pagi, bertemu kembali di channel Ublek-Ublek TV Info. Sahabat pioner semuanya, salam petir, jeder jeder jeder. Nah, jadi memang Ublek-Ublek TV Info ini selalu membuat informasi tentang firework dahulu teman-teman. Karena kalau membahas yang lain banyak juga yang nggak setuju. Tapi nggak apa-apa, semua informasi firework terbaru pasti ada setiap hari ya. Karena apa? Karena kita pasti punya alasan kenapa kita harus menambang di firework. Kenapa kita harus selalu klik petir di firework? Nah, jadi sebagai seorang konsultan digital aset kita ini teman-teman ya mungkin kita disarankan ya untuk memilih Picoin, untuk menambang Picoin sebagai salah satu instrumen investasi masa depan yang mungkin menjanjikan. Hal ini karena setelah open mainnet ke depan ya, harga satu Picoin akan minimal mendekati harga konsensus global. Nah, harga konsensus global itu saya memang belum tahu, tapi yang digadang-gadang adalah 314.159 dolar. Tentunya pasti menggiurkan. Ketika kita menyampaikan kepada orang lain juga akan tergiur. Begitu juga kita, pengharapan kita ke depannya pasti sangat luar biasa karena angka tersebut adalah angka yang paling maksimal dan luar biasa ketika kita mendengarnya. Bayangkan jika kita memiliki ratusan Picoin itu bagaimana? Sementara saya punya Picoin tuh 2000-an lebih. Wah, itu bagaimana juga gitu ya teman-teman. Nah, sedangkan harga di open mainnet ya teman-teman, itu sesuai dengan konsensus global. Berapa pula kalau memang itu terjadi? Berapa keuntungan kita hanya klik petir ya? Kemudian kita download firework. Nah, ini sangat-sangat mengejutkan mungkin nanti kalau misalnya hal ini terjadi. Tetapi teman-teman ya, sebenarnya yang kemarin-kemarin yang digadang-gadang ya akan ada open mainnet ya. Kemudian hal-hal yang mendekati bahwa Pi ini listing. Nah, ternyata itu gagal bukan karena teman-teman, perjanjian atau jadwal yang melenceng, tetapi itu memang banyak sekali ya hal-hal yang di dalam Pi sendiri, di core team sendiri itu pembaharuan yang tidak cukup ya untuk bisa di open mainnet-kan karena banyak yang belum KYC. Nah, jadi hal ini tidak perlu kita khawatirkan dan jangan mudah percaya kepada orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang skeptis dan mengejek Pi ini. Kemudian teman-teman, kegagalan itu sebenarnya faktor teknis ya. Mungkin instalasi security sistemnya, ya mungkin ya range mental schedule-nya. Nah, kemudian jika dipaksakan open mainnet, nah ini akan berabi, akan rusak dan mungkin akan banyak kesalahan-kesalahan di server Pi sendiri ya. Jadi ya mungkin bisa diserang hacker, bisa susupi yang lain-lain sebagainya seperti itu. Nah, tentunya core team dan developer V ini ya akan menambahkan sebuah pengamanan ya atau security system ya. Jadi security system yang betul-betul mumpuni agar data-data kita tidak bobol, rasa sandi kita tidak diambil orang dengan mudah, dan mungkin sistem terbaru yaitu NASM yang akan datang dari New Yorkia. Nah, jadi ini sangat bagus sekali. Nah, kemudian ya itu kita mendapat informasi ya bahwa tanggal 31 September ya. Nah, itu tanggal 31 September pihak developer Pi akan memberikan kejelasan soal open mainnet dan kapan pula ya koin Pi bisa dibelanjakan dengan barang. Nah, kemudian ada dua informasi teman-teman. Dua informasi ini sangat bagus sekali ya, yaitu yang pertama tentang BBC ya, BBC yang selalu memberikan penyiaran ya berita tentang Pinerwork. Pinerwork ini bisnis yang ya begini-begini mungkin seperti itu. Nah, yang kedua yaitu dari founder sendiri ya, founder Binance ya. Jadi CEO Binance ya, Changpeng Zhao itu berbicara tentang kapan Pinerwork akan mendaftarkan diri ke Binance. Nah, jadi dua hal tersebut ini membuktikan bahwa Pinerwork itu ya kedepannya akan besar. Pinerwork akan menjadi koin terdesentralisasi yang luar biasa, yang begitu banyak penambangnya, begitu banyak komunitasnya ya, dan ini sangat-sangat kita nantikan. Nah,
Betapa kerennya ya teman-teman, kalau seandainya open mainnet dalam waktu dekat ini, dan kemudian kita mempunyai Mastercard, kita mempunyai koin yang bisa ditukarkan, kemudian kita mempunyai semua hal-hal yang berkaitan dengan Pi yang mungkin kita miliki. Nah, ini sangat luar biasa. Maka dari itu sahabat semuanya ya, teman-teman Pioneer, jangan tergiur, kita santai saja ya. Kita santai saja, biarkan mereka-mereka yang melakukan dulu di negara-negara mereka. Saya yakin hari ini juga mereka ada orang-orang baru yang menambang, ya, orang-orang baru yang menambang Pi, dan kemudian koinnya tidak banyak, koinnya hanya sebeberapa. Kalau seandainya orang-orang baru tersebut, ya, newbie tersebut, orang China sana, kemudian dia menambang baru seminggu 2 minggu yang lalu, nah koinnya sedikit, dan kemudian di sana harga mobilnya murah. Kalau di convert dengan Pi, saya yakin mereka akan berburu koin ke Indonesia. Mereka akan berburu koin ke tempat Anda. Ya, mungkin mengetok pintu rumah Anda dan Anda memiliki koin, kemudian dibeli dengan ratusan dolar atau ribuan dolar, kemudian dia akan bawa ke China dan dia sana akan menukarkan mobil dan barang dan lain sebagainya. Ini bisa saja terjadi. Maka dari itu tidak ada kata tidak mungkin dalam hal cryptocurrency di Pi Network ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan itu informasinya bermanfaat buat Anda semuanya, dan pastinya kita tetap melakukan hal-hal yang positif untuk masa depan. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Semangat pagi.